Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali lagi kita berkumpul dalam ibadah online. Kita percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan terus menguasai setiap hidup kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita percaya kita sudah melewati hari Natal di mana Tuhan Yesus telah lahir buat setiap hidup kita. Dia memberikan putranya dalam dunia ini untuk memberikan damai sejahtera buat hidup kita, memberikan sukacita buat hidup kita. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan namanya. Sebab Dia Yesus Raja di atas segala raja. Dia yang berdaulat atas setiap hidup kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan akan kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan. Untuk datang ke dunia ini Tuhan. Untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami adalah anak-anak yang dimenangkan Tuhan. Kau yang memberikan damai. Kau yang memberikan sukacita. Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan pendamaian di hadapan tata kasih karunia-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang telah mendamaikan setiap hidup kami. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, sebab hanya bagi nama-Mu Yesus kuasa selam bagi anak domba Allah. Kau yang duduk di tahta Tuhan, yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan berserah. Darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia. Kau Imam besar, agung selamanya. Kudus, kuduslah, sebab Engkau Allah Maha Kudus Tuhan. Oh, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jangan memerintah, berkuasa selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, Allah Maha Mulia, agung dan perkasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Juru selamat dunia yang telah datang dan akan datang. Kau layak terima segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Hanyalah padamu keselamatanku, kebenaran yang membebaskan. Katakan Kau layak sebab Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertata dan berdaulat Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami Yesus. Dan terus kekudusan-Mu melingkupi setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sangat baik dan
teramat baik Tuhan. Biarlah layak biarlah Bapa sembah dia, tinggikan namanya, agungkan dan muliakan kebaikannya Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang mulia, Engkau ajaib dan perkasa. Biarlah Bapa, biarlah yang tak ampuni Tuhan setiap kami, ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami, kuduskan dan layakan kami untuk terus menyembah-Mu Yesus. Kuduslah, kudusku, sebab Engkau Maha Kudus, sebab Engkau Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang kan memerintah, berkuasa selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Mulia, agung dan perkasa. Oh kudus, kudus Tuhan, Engkau Maha Kudus, Juru Selamat dunia, yang telah datang dan akan datang. Oh, yang telah datang dan akan datang. Engkau Allah yang telah datang atas setiap hidup kami, dan kami percaya Engkau akan kembali datang di dalam dunia ini Tuhan, untuk menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah biarlah Bapa, sembah Dia, tinggikan namanya, setia Allah yang telah datang dan akan datang atas setiap hidup kita. Terus percaya, terus berpegang pada janjinya, terus harapkan pengharapanmu tertuju pada Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bermazmur bagi nama-Mu, pujian dan syukur kami. Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan, oh ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh Kaulah Raja kami, Rajaku, oh God yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kami muliakan, sebab Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja, Engkau yang terus berdaulat atas hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku, oh yang bertahta. Angkat tangan-Mu yang berkuasa, biarkan Tuhan bertata dan berdaulat atas hidupmu. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami Bapa. Yesus Tuhan, Kau Raja
Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kaulah Bapa dan Raja setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau begitu mengasihi setiap hidup kami. Kau begitu mencintai setiap hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, hadirat menguasai hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau terus berdaulat dan bertata di atas pujian dan penyembahan kami Yesus. Hadirat menguasai hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sementara kami memuji dan memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan di tempat. Kami percaya Engkau disukakan, Engkau dipuji, dimuliakan Tuhan. Dan mari yang siap untuk pujian dan muliakan Tuhan, mari kita katakan amin. Kita percaya bahwa kelahiran Kristus adalah kelahiran yang sangat berarti buat setiap hidup kita. Dan kita percaya kita surga bergema saat Yesus bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Kita angkat lagu pujian, kita surga bergema sebab telah lahir Raja mulia. Kita angkat pujian ini dengan sukacita karena kami percaya Tuhan, Kau telah lahir dalam setiap hidup kami. Dan kami memuji Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sembah Dia, puji namanya, sebab Dia telah lahir buat setiap hidup kita. Bermaklumkan kabar baik, Yesus telah lahir buat hidup kita. Katakan, kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sebab kita percaya telah lahir Raja mulia dalam setiap hidup kita. Haleluya. Kita surga bergema, biar kemuliaan bagi nama Tuhan kita. So kita percaya Dia telah lahir, bahkan Dia telah mati untuk menebus setiap dosa hidup kita. Amin. Kita angkat lagu pujian, Dia lahir untuk kami dan Dia bangkit untuk setiap kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Katakan, bangkit untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi.
pujian ini dari awal, katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami. Oh, Dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Sekali lagi katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus, oh Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan penebus juru selamat. Sekali lagi katakan, oh Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kita percaya Dia juru selamat kita. Amin. Bapak, kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau tetap Allah dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Kini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas kelahiran-Mu dalam setiap hidup kami, atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami datang di hadapan-Mu. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan setiap kami Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Yesus dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau telah hadir dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah beserta setiap hidup kami Bapa. Oh Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan
kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan hidup kami Yesus. Dan kami berserah di dalam setiap firman-Mu Bapa. Oh, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Panggil namanya Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Panggil namanya Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel. Sebab Engkau Allah Immanuel Tuhan. Engkau selalu beserta dengan hidup kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tetap Allah yang setia atas setiap hidup kami Tuhan. Terus gendong dan pegang tangan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah Immanuel Tuhan. Immanuel, oh, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Engkaulah kekuatan kami untuk terus bertahan Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan dalam setiap kesesakan kami. Engkau buktikan kasih setiamu Tuhan. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Oh, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah beserta dengan kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Kau selalu beserta dengan hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk terima yang terbaik yang daripada-Mu. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap hidup kami. Biar kami terus dikuatkan melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu Tuhan. Kau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Pimpin setiap kami Bapa. Kami siap terima yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak dan Ibu sekalian. Saya berdoa biar setiap kita senantiasa dipenuhi oleh perkenanan dan anugerah Tuhan ya. Kita sudah hampir masuk di penghujung tahun
Kita sudah hampir masuk kembali ke 1 tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Tapi saya berdoa biar setiap kita menuntaskan tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Tema bulan ini dari AOC sendiri adalah tentang moving forwards and finish strong, di mana kita harus terus maju tanpa berpikir untuk menoleh kembali ke belakang. Dan finish strong dengan Tuhan di tahun ini ya. Hidup penuh dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa ada sebuah tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu ketika kita harus bisa melewati tembok-tembok yang membatasi kita untuk go beyond the limit bersama dengan Tuhan. Supaya kita bisa terbang lebih tinggi lagi, kita bisa melompat lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan, dan kita bisa berjalan lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Kita mau sama-sama buka dari Roma 8 ayat yang ke-37. Boleh dibuka kitabnya Bapak Ibu sekalian, Roma 8 ayat 37. Saya bacakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, dikatakan di ayatnya sudah ditampilkan. Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, ya. Tertulis di sini sebuah kalimat menarik di mana dikatakan Dia yang telah mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan sudah rela mati di kayu salib buat setiap kita karena Dia lebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kita. Tetapi ada saatnya di mana ketika kita harus mempunyai trust yang komplit kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Mau musim kehidupan kita sedang sukacita, mau musim kehidupan kita mungkin masih penuh dengan perjuangan, tantangan, dan mungkin masih berdoa untuk sebuah masalah yang kerap terjadi dalam hidup setiap kita. Tetapi kita harus tetap punya yang namanya kepercayaan yang penuh di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Karena percayalah bahwa setiap kita sudah Tuhan tentukan dan tetapkan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Dan saya juga berdoa bahwa kita akan mengakhiri tahun 2025 ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa biar setiap kita tidak ada iman yang gugur di tengah jalan, tidak ada setiap kita yang menoleh lagi ke belakang, tetapi kita mengarah kepada tujuan dan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap kita. Berlari semakin kencang, terbang semakin tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Kita sekarang akan buka sama-sama di Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah sebuah ayat yang sangat menguatkan kehidupan saya, ya. Kita mau sama-sama buka Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya bantu bacakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, ya. Perhatikan baik-baik. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dikatakan di sini, saya highlight beberapa kalimat yang sangat kuat dan penting. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Mungkin firman Tuhan mau berkata bahwa tutup setiap trauma masa lalu, setiap latar belakang kita yang menghalangi langkah kita ke depan, setiap ketakutan, setiap hal yang mungkin membuat kita kecewa dan membuat langkah kita terhenti, tutup semuanya. Dikatakan di sini, aku melupakan apa yang telah di belakangku, tetapi bukalah lembaran yang baru bersama dengan Tuhan.
Fokus dengan apa yang sedang Tuhan siapkan di garis finish. Tuhan sedang mungkin menyuarakan, ayo nak, semangat, never give up. Sedikit lagi sampai kok. Menjadi hambaku yang setia dan tetap penuh komitmen bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan lagi, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa itu hadiahnya? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa salah satu panggilan yang Tuhan berikan untuk setiap umatnya adalah menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Mari saya himbau setiap keluarga AOC, setiap keluarga BMC, setiap pribadi yang sedang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari tetap kuatkan setiap iman kita di hadapan Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun Tuhan tetapkan setiap kehidupan kita. Baik itu untuk keluargamu, untuk kerabatmu di pekerjaan, untuk siapapun yang engkau temui. Mari jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan berarti ketika kita menyebarkan firman Tuhan atau kabar baik itu hanya pribadi-pribadi yang memberitakan firman seperti pendeta atau mungkin seperti orang-orang yang sudah full timer dan lain-lain. Tapi saya percaya Tuhan sanggup memakai siapapun asal mereka rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Bahkan mungkin bisa melalui seorang anak kecil, seseorang menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Tidak ada sebuah standar bahwa kita harus menjadi seperti A atau seperti B untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Asal kita hidup benar seperti apa yang firman Tuhan katakan dan beritakanlah kabar baik itu kepada siapapun. Itu adalah salah satunya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai seseorang yang mempunyai karakter beyond the limit untuk moving forward bersama dengan Tuhan, yang pertama adalah kita harus melangkah ke depan dan jangan menoleh ke belakang. Apa yang harus kita tinggalkan? Yang pertama adalah tinggalkan masa lalu setiap kehidupan kita. Jangan sampai masa lalu itu membuat langkah kita terhenti dan kita tidak bisa mencapai garis finish bersama dengan Tuhan. Tetapi punyailah sebuah keputusan untuk membuka lembaran yang baru bersama dengan Tuhan. Yaitu meninggalkan setiap masa lalu kehidupan kita. Yang kedua adalah tinggalkan dosa. Dan jangan pernah kompromi terhadap dosa. Kalau engkau sudah berkata bahwa Tuhan, aku mau membuka lembaran yang baru bersama dengan engkau. Kalau engkau tahu bahwa setiap kita punya kelemahan, betul, kita secara manusia punya kelemahan, tetapi ada saatnya di mana ketika kita bisa membuat sebuah keputusan untuk menutup rapat pintu dosa itu dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kompromi terhadap dosa. Yang ketiga, tinggalkan zona nyaman kehidupan kita. Kalau terkadang ada saatnya di mana ketika kita sudah ada dalam satu situasi kita sangat nyaman, ketika kita sangat nyaman, terkadang kita meninggalkan kehidupan dan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita sudah merasa semua ada, semua enak, semua nyaman. Tetapi inilah saatnya di mana ketika kita harus berjalan lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Lebih cepat, lebih kencang berlari dan terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Jadi tinggalkan zona nyamanmu, masuklah dalam setiap panggilan yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat adalah tinggalkan orang-orang yang menarik kita mundur atau mungkin bahasa kerennya adalah toxic people ya. Bagaimanapun tempat kita berkumpul, tempat kita bertumbuh bersama itu yang menentukan langkah kita ke depan. Jadi beradalah dalam sebuah wadah di mana engkau bisa bertumbuh bersama, saling mendukung, saling menyupport sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan bisa dijadikan nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah tinggalkan pola pikir yang lama.
Terkadang pikiran manusia kita jauh lebih kuat dibanding dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kita, ya. Jadi mari tinggalkan pola pikir yang lama dan bergantunglah sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang iman, iman itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk maju lebih lagi ke depan, melangkah lebih jauh ke depan. Dan ketaatan adalah langkah awal dari sebuah mujizat. Tuhan mau kita untuk semuanya bergerak, moving on, bergerak maju bersama dengan Tuhan. Dan yang kita harus punyai yang pertama adalah iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kalau iman kita sudah kokoh, apapun yang terjadi, kita akan tetap berjalan maju ke depan dan tidak menoleh ke belakang. Tapi kalau iman kita aja sudah mulai runtuh, sudah mulai goyah, mungkin ada saatnya di mana kita berpikir untuk kembali, bahkan menoleh kembali ke belakang. Ya. Bagaimana supaya kita mempunyai iman yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan? Punyailah keintiman yang dalam bersama dengan Tuhan. Bangun kehidupan roh kita. Baca firman saat teduh, punyailah waktu yang intim bersama dengan Tuhan. Ketika kita melihat contohnya seperti kisah Ayub, saudara. Ayub itu adalah seseorang yang menurut saya dia adalah pribadi yang mempunyai kedalaman yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Keintimannya dengan Tuhan membuat dia mempunyai iman yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap memegang pengharapannya ke dalam tangan Tuhan, ya. Saya bacakan di Ayub 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat yang ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini prediksi dari si jahat. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa kisah Ayub sudah sering diberitakan di mana-mana, dan saya tahu dengan sangat pasti bahwa setiap kita sudah tahu cerita tentang Ayub. Di mana dia adalah seseorang yang sangat kaya raya, sangat diberkati Tuhan, diberkati juga keluarganya, hidup bahagia, sangat nyaman dengan segalanya, tetapi ada sebuah saat di mana Tuhan sedang ingin menguji kehidupan Ayub. Dikatakan bahwa dalam satu waktu semuanya habis. Seluruh ternaknya habis, hambanya juga habis, bahkan yang terakhir seluruh anaknya juga habis, binasa semuanya. Tetapi apa yang kita bisa lihat di sini? Kuncinya adalah respon hati. Respon hatimu menentukan seberapa jauh perjalananmu bersama dengan Tuhan. Kalau kita punya respon hati yang benar, respon hati yang tetap punya iman di dalam Tuhan, kita akan tetap memilih respon yang menyukakan hati Tuhan. Ya. Seperti yang tertulis dalam Amsal 4 ayat yang ke-23.
dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Percayalah saudara bahwa semua respon tubuh kita, respon yang keluar melalui perkataan kita itu semuanya berasal dari dalam sini, dari hati kita. Kalau hati kita aja udah merasa tidak enak, pasti yang keluar itu semuanya kata-kata negatif, kata-kata yang tidak membangun. Tetapi kalau di dalam hati kita ada iman yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan, yang keluar juga pasti motivasi yang baik, kata-kata yang membangun. Jadi bagaimanapun seperti yang dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan. Kalau hati kita baik, respon hati kita baik, selalu yang keluar dari hidup kita adalah pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Keluar pengharapan, keluar kata-kata yang positif, yang membangun kehidupan kita. Tapi kalau hati kita sudah mulai rusak, kecewa, sakit, semua yang keluar juga tidak akan baik, tetapi menjadi sebuah hal yang negatif. Ketika seseorang sedang ada dalam pergumulan seperti Ayub, ada dalam masalah dan tantangan kehidupan, ada beberapa hal yang mungkin dikatakan oleh dunia, ya. Mungkin dunia berkata ketika engkau mengalami tekanan dan masalah, Tuhan tidak ada untukmu. Tuhan tidak baik. Bahkan mungkin ada yang berkata Tuhan sudah meninggalkan engkau katanya. Tetapi kita mau sama-sama lihat apa yang firman-Nya selalu berkata buat setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan membiarkan setiap anak-anak-Nya. Dia adalah Allah Immanuel buat setiap kehidupan kita. Allah Immanuel itu adalah Allah yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dia adalah Allah yang menolong, Dia adalah Allah yang menuntun setiap kehidupan kita dan menyertai setiap langkah kaki kita. Menyertainya kapan saja, setiap saat saudara. Dia ada di samping kita, Dia ada di belakang kita, Dia ada di depan kita, Dia ada dimanapun ketika kita memerlukan Dia. Cuman mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa ada saatnya di mana kita merasa kita sendirian dan Tuhan rela kita menghadapi tekanan dalam hidup kita? Percayalah saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya sudah seizin rencana Tuhan. Kalau memang ada saatnya di mana kita masih harus mengalami hal-hal yang tidak enak, berarti itu adalah saatnya di mana Tuhan sedang memproses kehidupan kita untuk kita bisa timbul seperti emas, seperti Ayub. Kalau kita sudah sering diproses Tuhan, kita menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan dan iman kita semakin kokoh dan kita bisa timbul seperti emas, seperti yang dikatakan oleh Ayub. Dikatakan Ayub 13 ayat yang ke-15 dikatakan, walaupun dia membunuh aku, namun aku menaruh pengharapanku kepadanya. Ayub berkata, walaupun mungkin Tuhan ingin membunuh aku, tetapi aku akan tetap menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Siapakah sosok Ayub ini yang mempunyai iman yang sangat teguh dan kokoh? Bagaimana dia bisa mempunyai iman yang sangat besar dan kuat? Dia adalah salah satu contoh pribadi-pribadi yang beyond the limit. Kalau mungkin manusia yang normal, yang biasa saja, ketika dihantam masalah seberat Ayub, mungkin dia bisa langsung tumbang dan meninggalkan Tuhan. Tetapi Ayub punya keteguhan iman yang sangat kuat, apapun yang terjadi, bahkan sampai dia katakan sekalipun dia membunuh aku akan tetap menaruh pengharapanku kepadanya. Selalu keluar pengucapan syukur dari mulut Ayub. Ayub tidak pernah berkata bahwa Tuhan itu jahat. Ayub tetap berkata bahwa dia akan tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhannya. Ketika kita berbicara tentang beyond the limit itu adalah ketika kita bisa tetap memberikan yang terbaik
dan mempunyai kekokohan iman sekalipun terkadang hidup kita tidak baik-baik saja. Apapun yang terjadi, iman kita tetap kokoh, tetap teguh di dalam Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang melompati tembok, Tuhan sudah memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Untuk setiap kita bisa melompati tembok-tembok kemustahilan, tembok kegagalan, tembok keterbatasan, setiap tembok hutang, bahkan mungkin sakit penyakit, kelemahan, keuangan, kesuaman, kutuk dan kemiskinan. Karena percayalah seperti yang saya katakan tadi, respon hati kita menentukan seberapa jauh kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kendalikan pikiran setiap kita untuk setiap kita bisa melewati lompatan yang besar itu bersama dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang lompatan yang tinggi atau lompatan yang besar, ada hal yang harus kita lakukan. Melompat tinggi untuk bisa keluar dari tembok keterbatasan, tetapi untuk bisa melompat kita butuh kekuatan. Kita butuh hikmat Tuhan dan kita butuh pengharapan yang daripada Tuhan untuk memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan beyond the limit bersama dengan Tuhan. Saya punya sebuah kesaksian ya sambil hampir di penghujung khotbah saya hari ini. Ketika kita berbicara tentang beyond the limit, ada seorang pria ya. Ada seorang pria di luar negeri, mungkin saya pernah menyaksikan ini beberapa kali dalam khotbah saya. Tapi saya sangat terberkati dengan kesetiaan dari pria tersebut. Dia setiap hari Minggu punya sebuah pelayanan yang sangat sederhana. Pelayanan dia hanya membereskan kursi dan membereskan ruangan. Ya. Banyak sekali jemaat-jemaat yang sudah setia yang sangat lama bertanya kepada beliau. Kok kamu mau sih dari kamu muda sampai kamu berumur, pelayananmu tetap sama membereskan kursi di dalam gereja. Singkat cerita, pria ini selalu tersenyum dan berkata bahwa saya ingin tetap setia kepada setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Singkat cerita, pria ini sudah lanjut usia, dia sangat setia untuk melayani di dalam gereja tersebut. Akhirnya dia harus tutup usia dalam sekian umurnya. Pada suatu saat tiba-tiba ada seorang pendeta hadir di dalam gereja tersebut, pendeta tamu, dan dia mendapatkan sebuah penglihatan. Dia cerita kepada hamba Tuhan yang ada di tempat, dia berkata, saya melihat ada seseorang yang bernama ini, dia duduk memakai mahkota di surga. Gitu. Dan tiba-tiba hamba Tuhan ini kaget, dan berkata bahwa wah, dia adalah salah satu pelayan yang sangat setia di sini. Dan dia berkata dia hanya seorang pelayan yang datang paling pagi dan pulang paling malam karena dia harus membereskan setiap kursi dan menata kursi dalam setiap kebaktian. Dan ternyata kesetiaan itu Tuhan sangat perhitungkan sampai di akhir waktu dia menutup usia. Dan dia menjadi raja-raja muda di surga. Dikatakan oleh pendeta tamu ini yang datang. Saya lihat dari kisah yang sangat sederhana ini saudara. Ketika seseorang berani untuk melompati tembok kemustahilan dalam hidupnya. Ketika seseorang berani untuk berkata dia beyond the limit. Mungkin orang-orang lain datang ke gereja, waktunya mepet, selesai kebaktian dia pulang. Dan dia harus membayar harga, dia harus datang lebih pagi dan dia harus pulang paling malam karena dia harus membereskan semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Tetapi itu membuahkan hasil yang sangat berharga buat sebuah kehidupan seseorang. Jadi percayalah apapun yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan semuanya. Kalau memang tema bulan ini adalah moving forward and finish strong,
berjalan maju dan finish strong bersama dengan Tuhan, mari punyailah tetap karakter beyond the limit di dalam Tuhan. Beyond the limit juga bisa berbicara tentang spirit of excellence, di mana ketika kita bisa selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Apapun yang terjadi, seperti yang Ayub rasakan, respon hatinya tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saya berdoa, biar di pagi hari ini setiap kita bisa tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap bisa mengucap syukur dan berkata bahwa Tuhan itu baik buat setiap kehidupan kita. Sebelum selesai, saya diingatkan dengan sebuah cerita menarik waktu kemarin saya baru pergi ke India, saudara. Jadi kami dari AOC di bulan November kemarin, kami baru pulang dari India dan di sana Tuhan mengajarkan sangat banyak hal yang baru buat kehidupan saya. Saya mendapatkan sebuah cerita menarik ya, pengalaman menarik buat hidup saya. Tuhan itu berkata sama saya sebelum saya pulang kembali ke Indonesia, dalam hati saya Tuhan berkata dengan sangat jelas, saya harus pergi ke salah satu gereja yang sangat besar di India. Dan saya bingung gitu sebenarnya, itu tidak masuk ke dalam itinerary perjalanan kami selama di India. Tapi di hati dengan sangat jelas, nak kamu harus datang ke sana gitu. Singkat cerita saudara, di hari terakhir itu waktunya sudah sangat mepet dan kita harus berangkat ke airport jam 10 malam. Tetapi saya tetap mau nurut sama Tuhan, saya tetap mau belajar setia. Dan saya ngomong sama salah satu pastor yang ada di sana, saya berkata saya harus datangi sebuah gereja yang sangat besar ini gitu. Akhirnya setelah saya konsultasi dan lain-lain, kita bisa menyempatkan waktu ke sana gitu. Akhirnya karena kita waktu sudah sangat mepet, kita tidak ada waktu istirahat sama sekali. Kita datang ke sana, saya cuma punya waktu 15 menit sebelum sampai ke sana. Kita menyiapkan segala sesuatu di mobil, kita sampai di sana, waktunya juga mereka sudah mau tutup. Akhirnya kita sampai di sana dan di sana saudara, ada sebuah kesaksian dari jemaatnya ya. Dikatakan bahwa gereja itu dibuat hanya dalam waktu 25 hari karena seorang foundernya itu menangkap pewahyuan dari Tuhan untuk membuat gereja itu. Dan ketika saya masuk saudara, gereja itu besar sekali. Gereja itu muat sekitar 15.000 jemaat di setiap hari minggunya. Dan yang lebih menarik lagi adalah bagaimana mereka mempunyai kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Mereka punya servis dari jam 4:30 pagi, mereka mulai dan mereka punya servis terakhir jam 9 malam. Bagaimana mereka punya kehausan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan. Dan ketika saya masuk ke sana, saya melihat ada sebuah keluarga, ibunya ini baru saja melahirkan seorang bayi. Dan mereka tidak mengharapkan ada pendeta yang mendoakan. Mereka datang, mereka sujud di depan altar, mereka berdoa secara sebuah keluarga. Mereka angkat bayi itu di hadapan Tuhan dan mereka sodorkan di hadapan Tuhan. Mereka sangat punya kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Dan saya rasa itu adalah titik di mana Tuhan kembali melawat India dengan sangat ajaib. Kalau kita dulu pernah mendengar bahwa sangat banyak orang yang ditangkap ya ketika mereka menyembah Tuhan. Tapi ketika kami kemarin datang ke sana, kami melihat bahwa tuaian lawatan yang sangat ajaib sedang melanda India. Beberapa gereja itu punya jemaat sampai 15.000, ada yang 30.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Dan mereka datang ke sana itu tidak dijemput saudara. Mereka datang berjalan kaki, bahkan banyak dari mereka tidak menggunakan alas kaki. Tetapi mereka punya kehausan dan kerinduan akan Tuhan yang sangat ajaib dan dahsyat.
Saya percaya bahwa setiap kesetiaan yang kita lakukan, setiap karakter yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita itu tidak ada satupun yang sia-sia, tetapi Tuhan perhitungkan semuanya. Dan saya berdoa melalui firman di pagi hari ini, biar setiap kita mempunyai kekokohan iman di dalam Tuhan. Mari punyai respon hati yang benar dan mari tuntaskan tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa don't give up, jangan pernah menyerah. God is not done with you. Tuhan belum selesai dengan kehidupanmu. Tuhan masih ingin melakukan perkara-perkara yang besar buat setiap kehidupan kita. Mari berjalan terus bersama dengan Tuhan, terbang semakin tinggi dan berlarilah semakin kencang di dalam Tuhan. Saya berdoa biar pesan ini menjadi pesan yang menguatkan setiap kita untuk menuntaskan tahun 2025 ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebelum selesai, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Biar hari ini, pesan hari ini Tuhan, menguatkan setiap iman kami di dalam Engkau. Bahwa apapun yang terjadi, biar iman kami tetap Engkau temukan kokoh di dalam-Mu Tuhan. Buat kami tetap setia sampai garis akhir dan buat kami bisa menuntaskan tahun ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga kami yang mungkin masih bergumul, buat setiap masalah dalam keluarganya, dalam finansialnya, dalam apapun pokok doa yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada pengharapan, di dalam Engkau selalu ada mujizat. Di dalam Engkau selalu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh keluarga BMC yang hadir maupun yang online streaming Tuhan. Mari Engkau yang terus berkati setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kita dan tangkap setiap firman yang sudah disampaikan. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan berikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan, ada nomor rekening yang tertera di layar. Boleh silakan memberi. Terima kasih dan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk ibadah BMC untuk minggu depan tetap secara online. Jadi minggu depan di 4 Januari itu adalah ibadah online yang terakhir. Jadi bagi Bapak Ibu kembali mari sama-sama beribadah secara online di YouTube Big Miracle Church dimulai pada pukul 8.30 pagi. Jadi kita akan kembali onsite, ibadah onsite yaitu di ITC Kosambi, Blok H1H2 Kota Bandung lantai 4 pada tanggal 11 Januari 2026. Jadi secara onsite itu 11 Januari 2026. Dan untuk ibadah AOC karena BMC adalah bagian dari ibadah persekutuan AOC. Jadi untuk besok hari Senin AOC masih juga ibadahnya secara online. Dan untuk PD AOC akan diadakan ibadah secara onsite pada tanggal 12 Januari 2026 pukul 17.30. Untuk ibadah AOC, Bapak Ibu bisa ibadah secara online di YouTube AOC Media. Dan untuk selanjutnya adalah kalau ini hari ini adalah kita minggu terakhir di tahun 2025, itu berarti kita akan tutup tahun, jadi akan ada ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2025 jam 11 malam di home lantai 4 di ITC Kosambi. Jadi Bapak Ibu yang mau sama-sama berdoa, kita mau terima pesan Tuhan untuk menyambut tahun yang baru. Jadi akan ada ibadah tutup tahun di home lantai 4 di ITC Kosambi jam 11 malam. Jadi Bapak Ibu mungkin juga yang ada kebetulan sedang libur di Bandung ingin sama-sama kita berdoa di malam tahun baru, kami
sangat membuka, mari hadir bersama-sama dengan kami. Dan besok paginya di tanggal 1 Januari 2026 akan ada doa pagi jam 5 pagi di tempat yang sama, yaitu di home di lantai 4. Kita akan terima tema yang baru, kita akan pengurapan juga di awal tahun. Kita akan berdoa bersama-sama, jadi Bapak Ibu juga boleh kembali hadir besok paginya di jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mari sama-sama bergabung. Untuk yang doa pagi, jika berhalangan datang secara onsite bisa online di YouTube AOC Media ya. Jadi itu ada beberapa pengumuman, mari Bapak Ibu bisa kembali renungkan dan sama-sama kami mengajak, yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih, mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur, Bapa terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian, penyembahan, setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, biar Engkau memberkati setiap kami. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah diberikan oleh setiap anak-anak-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan. Kami percaya berkatnya daripada Tuhan memberkati setiap mereka. Dan Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa Engkau terus memberkati hidup kami, keluarga kami Tuhan. Dan biarlah yang terbaik Tuhan persiapkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai dengan selamanya. Kami terima Tuhan berkat yang daripadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan ini setiap doa-doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah BMC pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Natal. Dan damai Natal dan sukanya cita Natal hadir dalam setiap hidup kita. Dan selamat menyambut tahun yang baru di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati dan shalom.